Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indriati Mu'alafah Channel akan menjelaskan mengenai Kidung Agung Salomo ya. Jadi Kidung Agung ini dibuat oleh Raja Sulaiman, Raja Salomo ya, untuk memuji kekasihnya ya, untuk memuji pacarnya. Ya, jadi Kidung Agung ini untuk memuji pacarnya Salomo yang dipuja-puja oleh Salomo ya. Jadi ini Kidung Agung ini kisahnya pacaran, kisahnya sang kekasih memuji kekasihnya ya. Jadi dalam bentuk nyanyian. Ini ada tulisan Kidung paling agung, ada huruf A ya, kita tekan huruf A-nya. Nah, Kidung Agung ya, ini lihat Kidung Agung 1 ayat 1 bagian A kecil, referensinya merujuk kepada Keluaran 15 ayat 1 yang mengartikan bahwa kidung paling agung itu artinya kidung itu apa ya. Jadi ini referensi silang Keluaran 15 ayat 1 artinya kidung agung. Pada waktu itu Musa dan putra-putra Israel menyanyikan nyanyian ya, bukan membacakan sajak atau puisi, tapi menyanyikan nyanyian ini bagi YHWH Tuhannya Israel dengan kata-kata berikut. Aku akan menyanyi bagi YHWH ya, dibaca Elohim. Bagi YHWH dibaca Elohim, sebab ia telah sangat ditinggikan. Kurang fokus ya. Kurang fokus. Ya. Sebab ia telah sangat ditinggikan. Kuda dan penunggangnya ia lemparkan ke dalam laut ya. Jadi ini peristiwa ketika Fir'aun mengejar bangsa Israel ya. Bangsa Israel menyanyikan nyanyian ini bagi YHWH ya. Menyanyikan nyanyian ya, bukan membacakan sajak puisi, melantunkan pujian ya. Ini menyanyikan nyanyian ya. Kidung Agung itu bahasa Ibraninya Sir Hasirim, bahasa Inggrisnya Song of Songs. Jadi nyanyian dari nyanyian-nyanyian ya. Kenapa banyak nyanyian dari nyanyian-nyanyian ya? Karena kita lihat nih, Kidung paling agung dari Salomo ya. Ada huruf B di sini, kita tekan B. Nah, ketika kita tekan B, lihat B di sini. B. Kidung Agung 1 ayat 1 bagian B tadi yang kecil. Ya. Silang referensi ayatnya 1 Raja 4 ayat 32 dikatakan, dan ia dapat mengucapkan 3000 peribahasa. Nah, ini 3000 peribahasa, ini 3000 sajak dan puisi, susastra ya. Dan nyanyiannya ada 1005. Jadi nyanyian Salomo ada 1005 ya. Dibedakan susastra, sajak, puisi. Dan ia dapat mengucapkan 3000 peribahasa ya. Jadi bisa diartikan sajak, puisi. Puisinya, sajaknya ada 3000 ya. 3000 amsal ya. Terdapat dalam 1 Raja-Raja. Jadi dia dapat mengucapkan 3000 peribahasa, amsal, sajak atau puisi. Dan ini di sini ada kata dan ya. Nyanyiannya ada 1005 ya. Jadi sajak puisinya ada 3000 amsal, 3000 peribahasa, dan nyanyiannya ada 1005 ya. Kurang jelas apa ya?
Jadi kalau tidak mengerti Kidung Agung, kitab Kidung Agung, jangan mencoba-coba untuk menjelaskan dan membodohkan umat ya. Jadi harus mengerti Kidung Agung nih siapa yang nulis ya, siapa yang dikasih pewahyuan untuk menulis nyanyian, untuk menulis 3000 Amsal, 3000 peribahasa ini ya. Jadi harus paham, ini kitab Kidung Agung kitab pacaran. Jadi kalau ada yang menaruh nama nabi di dalam sini, berarti Raja Sulaiman pacaran ya sama tokoh tersebut yang dimasukkan ke dalam kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini kitab jatuh cinta, kitab pacaran ya. Jadi jangan ngawur ya. Kalau menjelaskan kepada umat ya, untuk seluruh dunia juga ya, jangan ngawur-ngawur ya. Saya peringatkan ya, jangan ngawur menjelaskan kitab Kidung Agung kalau Anda tidak paham. Ya, sekarang kita balik lagi ke Kidung Agung. Kidung paling agung ya. Jadi nyanyian tadi ya, kita buka lagi yang huruf A kecilnya ini. Ya. Layar sentuhnya kurang ya. Nah ini saya baca lagi silang referensinya. Pada waktu itu Musa dan putra-putra Israel menyanyikan nyanyian ya, bukan melantunkan sajak puisi, bukan, ini menyanyikan nyanyian Sir Hasirim. Kidung Agung tuh Sir Hasirim bagi YHWH dengan kata-kata berikut, aku akan menyanyi, bukan aku akan membaca sajak dan puisi bagi YHWH, bukan, aku akan menyanyi sebab ia telah sangat ditinggikan. Kuda dan penunggangnya ia lemparkan ke dalam laut ya, ini ketika menyeberang laut Tiberau bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Kemudian Ulangan 31 ayat 19, sekarang tuliskanlah nyanyian ini, bukan tuliskanlah sajak ini, bukan tuliskanlah puisi ini. Tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada putra-putra Israel. Taruhlah itu di dalam mulut mereka agar nyanyian ini, bukan sajak ini, bukan agar sajak ini, tapi agar nyanyian ini menjadi saksiku sehubungan dengan putra-putra Israel ya. Kita buka lagi ya. Ada ayatnya di berbagai kitab ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1. Dan pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak putra Abinoam, demikian. Jadi ini bernyanyilah, bukan bersajaklah, bukan berpuisilah. Ya. Kemudian 2 Samuel 22 ayat 1, Daud mengucapkan perkataan nyanyian ini. Perkataan nyanyian, bukan perkataan sajak dan puisi ini. Kepada YHWH, pada hari YHWH melepaskan dia dari telapak tangan semua musuhnya dan dari telapak tangan Saul. Kemudian Mazmur ya, Mazmur 18 ya, Mazmur 18 ya, kepada pemimpin dari hamba YHWH Daud ya. Daud itu hamba Tuhannya, hamba Tuhan bangsa Israel ya, dari hamba YHWH Daud yang mengucapkan perkataan nyanyian ini ya. Ini Mazmur, Jabur, kitab Jabur itu kitab nyanyian ya. Kalau nggak tahu kitab Jabur, kitab nyanyian bahasa Jawa, kitabnya ngidung ya, bahasa Jawa nembang ngidung ya, itu bahasa Jawanya. Nyanyian ini kepada YHWH pada hari YHWH melepaskan dia dari telapak tangan semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dan ia selanjutnya mengatakan ya. Jadi ini tentang nyanyian. Kemudian Yesaya 5, aku hendak menyanyi, bukan aku hendak membaca sajak, aku hendak membaca puisi, tidak ya, aku hendak menyanyi untuk orang yang kukasihi. Nyanyian orang yang kukasihi tentang kebun anggurnya. Ya, jadi tentang kebun anggurnya. Ini nyanyian Salomo. Salomo
pacaran ya, jatuh cinta ya sama yang namanya Sulamit ya, putri Yerusalem. Ada kebun anggur yang dimiliki oleh orang yang kukasihi di lereng bukit yang subur ya. Kemudian disebutkan lagi ya di Wahyu 15 ayat 3 ya. Ini tentang nyanyian ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, budak Allah itu. Jadi Musa ini adalah budak YHWH, dan nyanyian anak domba ya. Nyanyian anak domba ini nyanyian Yesus Kristus. Besar dan menakjubkan perbuatanmu. Ya, jadi YHWH nih, YHWH ya. YHWH ya. Ini sebenarnya Elohim ya, bukan Allah ya. Elohim YHWH yang maha kuasa. Jalan-jalanmu adil, benar dan benar, Raja kekekalan. Jadi ini kembali lagi kepada Kidung Agung ya. Tadi saya tekan huruf A kecil. Kidung paling agung itu nyanyian, bukan sajak, bukan puisi ya. Nah, ini saya teruskan ya supaya Anda paham ya. Kitab Kidung Agung ini kitab pacaran, kitab jatuh cinta ya. Jadi kalau Anda menaruh laki-laki di dalam Kidung Agung, berarti Salomo lagi jatuh cinta sama laki-laki. Apakah si Raja Salomo ini penyuka sesama jenis? Ya, kita lihat ya. Jadi di Kidung Agung 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan ciuman mulutnya, karena pernyataan sayangmu lebih nikmat daripada anggur. Minyakmu harum baunya, namamu bagaikan minyak yang dituangkan. Itulah sebabnya gadis-gadis mencintaimu ya. Ini ada perumpamaannya Yesus dengan 10 darah, 5 darah pintar dan 5 darah bodoh. Artinya Yesus Kristus dengan jemaatnya. Minyakmu harum baunya ya. Minyakmu ini minyak pengurapan, harum baunya. Dan di perumpamaan 5 darah bodoh dan 5 darah pintar, dengan Yesus Kristus yang memberikan perumpamaan, itu pun berbicara tentang minyak ya, minyak urapan ya. Jadi minyak urapan ini, namamu bagaikan minyak yang dituangkan ya. Jadi nama Tuhan bangsa Israel ini diibaratkan ya, diibaratkan dia jatuh cinta kepada jemaatnya ya. Jadi ini nyanyian Kidung Agung Salomo ini jatuh cinta antara Raja Salomo dengan wanita. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu cintanya Yesus Kristus kepada jemaatnya itu seumpama suami istri ya. Suami mencintai istrinya, itu bagaikan Yesus mencintai jemaatnya. Demikian ini kiasan dalam Kidung Agung ini, minyakmu harum baunya ya. Raja Salomo sedang memuji wanita ya. Jadi yang dipuji di sini hanya ada Salomo dan wanita. Kalau Anda memasukkan laki-laki di dalamnya, berarti Salomo menyukai sesama jenis ya. Jadi Anda jangan mengacak-acak, jangan merombak-rombak arti dari sebenarnya ya. Saya ajarkan kristologi yang benar ya, supaya Anda paham ya. Kalau kristologi yang tidak benar karena Anda tidak paham Kidung Agung ya, akhirnya Anda memasukkan laki-laki ke dalam Kidung Agung ya. Masa laki-laki pacaran sama laki-laki? Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada Anda ya, supaya Anda cerdas ya. Jadi Anda jangan bodoh ya. Jadi jangan diterangkan oleh keterangan-keterangan yang menyesatkan ya. Kidung Agung ini kitab pacaran ya, kitab ucapan dari kekasih kepada kekasihnya ya. Saya teruskan. Itulah sebabnya gadis-gadis mencintaimu. Nah, ini gadis-gadis mencintaimu ini mencintai Raja Salomo ya. Diibaratkan Yesus kepada jemaatnya. Jadi jemaatnya semua laki perempuan itu diibaratkan seperti gadis-gadis
ya mencintai Raja Salomo. Seperti itu ya. Jadi tariklah aku bersamamu, marilah kita lari. Raja telah membawa aku ke kamar-kamar sebelah dalam miliknya. Jadi ke kamar-kamar sebelah dalam miliknya Raja Salomo. Ya, karena itu Raja Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik ya. Nah, ini Raja Salomo jatuh cinta kepada yang namanya satu ratu, namanya Sulamait ya. Itu dia sangat jatuh cinta sekali. Biarlah kita bergembira dan bersukacita karenamu. Ya. Karenamu. Biarlah kita menyebutkan pernyataan sayangmu lebih daripada anggur, selayaknya lah mereka mencintaimu. Jadi ini pernyataan sayang ya. Kidung Agung ini pernyataan sayang dari Raja Salomo. Kalau Anda memasukkan nama laki-laki di sini di dalam Kidung Agung dari pasal 1 sampai pasal terakhir, khususnya pasal 5 ayat 16, Anda memasukkan laki-laki, berarti Salomo ini cinta kepada laki-laki, sesama lelaki ya. Jadi akhirnya LGBT ya kan. Nah, ini nggak bisa laki-laki dimasukkan nama di sini. Ini harus perempuan karena Raja Salomo ini laki-laki. Nah, ini ayat 5-nya, aku memang gadis yang hitam namun molek. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah Kedar ya. Jadi seperti kemah Kedar. Namun seperti kain kemah Salomo ya, kain kemah Salomo. Jangan memandang aku karena aku kehitam-hitaman, oleh karena matahari telah menerpa aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku ya, karena si wanita ya, cewek, dia kehitam-hitaman karena diterpa matahari, oleh karena matahari telah menerpa aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, mereka menetapkan aku sebagai pengurus kebun-kebun anggur, meskipun kebun anggurku kebunku sendiri tidak aku urus ya. Kemudian yang 7, beritahukanlah kepadaku, oh kekasih jiwaku ya, kekasih jiwaku. Ini Raja Salomo ya menyatakan cinta kepada putri-putri Yerusalem, di mana engkau menggembalakan domba, di mana engkau membiarkan kawanan berbaring pada tengah hari. Mengapa aku harus menjadi seperti wanita yang berselubung kain perkabungan di antara kawanan domba rekan-rekan? Ya, jadi ini wanita ini sebenarnya dia cantik, makanya seperti kemah Kedar ya, tapi dia hitam karena dia menggembalakan domba, dia mengurus kebun anggur ya, di antara kawanan domba rekan-rekanmu ya. Jika engkau tidak mengetahuinya, hal yang paling jelita dari antara para wanita, jika engkau tidak mengetahuinya, hai yang paling jelita dari antara para wanita, pergilah mengikuti jejak kaki kawanan dan gembalakanlah anak-anak kambingmu di dekat tempat kediaman para gembala ya. Jadi ini berbicara tentang jemaat Tuhan yang digembalakan ya. Ya, ini Tuhan itu diibaratkan Raja Sulaiman ya. Raja Sulaiman mencintai wanita, Tuhan mencintai para gembala yang menggembalakan jemaat-jemaatnya ya. Jadi ini cinta antara Tuhan kepada jemaatnya ya. Dengan kuda betinaku pada kereta-kereta Firaun aku menyamakan engkau, oh gadisku ya. Moleklah pipimu ya, di antara kepang-kepang rambut lehermu, di tengah untaian manik-manik. Ini untuk wanita dari Raja Salomo ya. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas berbentuk lingkaran dengan kancing-kancing perak. Selama raja duduk pada meja bundarnya, serai wangiku mengeluarkan keharumannya. Ya. Serai wangiku mengeluarkan keharumannya. Bagiku kekasihku,
bagaikan sekantong mur, ya. Bagiku kekasihku, dengar ya. Jadi kekasihnya Raja Sulaiman ini yang sedang dipuji-puji oleh Raja Sulaiman, ya. Jadi ini Kidung Agung, ini Kidung Agung pacaran, ya. Kekasih Raja Sulaiman, ya, akan bermalam di antara buah dadaku. Nah, ini ya akan bermalam di antara buah dadaku, bagiku kekasihku, bagaikan setandan bunga pacar di antara kebun-kebun anggur gedi. Lihat engkau jelita, oh gadisku. Lihat engkau jelita, matamu seperti mata merpati. Masa ada nama laki-laki dimasukkan ke Kidung Agung 516 ya? Emang engkau jelita? Emang matamu seperti mata merpati? Ya. Nah, ini jawabannya nih. Ini jawabannya dari si wanita. Lihat, engkau tampan kekasihku, ya. Ini sautannya dari kekasihnya Raja Sulaiman, ya. Lihat, engkau tampan kekasihku, juga menyenangkan. Dipan kita pun dari dedaunan. Balok-balok rumah besar kita adalah dari pohon aras. Kasau-kasau kita dari pohon juniper, ya. Jadi Kidung Agung ini kitab kasih berkasih, ya. Jadi kitab-kitab pacaran, ya. Jadi kalau Anda menaruh nama laki-laki di sini, berarti Anda membuat Raja Sulaiman jadi penyuka sesama jenis, ya. Anda paham di situ, ya. Nih. Aku hanyalah tanaman kumkuma di dataran pesisir, bunga lili di lembah-lembah. Bagaikan bunga lili di antara lalang berduri, demikianlah gadisku di antara anak-anak perempuan. Ini berbicara tentang Raja Sulaiman memuji gadis-gadis. Bagaikan pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara anak-anak lelaki. Ini sautannya dari si perempuan, ya. Naungannya sangat kudambakan, ya. Jadi laki-laki ini memberikan naungan sangat didambakan oleh putri-putri Yerusalem. Di sanalah aku duduk dan buahnya manis bagi langit-langitku. Ia membawa aku ke rumah anggur dan panjinya di atasku adalah cinta. Kidung Agung ini kitab percintaan, bukan kitab nubuatan akan datangnya nabi, ya. Jadi Anda paham? Ini kisah Kidung Agung, ini kitab percintaan, ya. Kamu sekalian segarkanlah aku dengan kue kismis, kuatkanlah aku dengan apel karena aku mabuk cinta. Nih ya, saya besarkan di sini. Anda baca? Ada tulisan mabuk cinta? Mana tulisannya? Nah, ini. Ya. Jadi ini Kidung Agung, kitabnya Raja Sulaiman lagi mabuk cinta. Ya. Anda ini kalau dikasih tahu ngeyel, ya. Kidung Agung ini kitabnya Raja Sulaiman lagi mabuk cinta, ya. Anda lihat, baca di sini mabuk cinta. Nah, ini Kidung Agung lagi mabuk cinta. Kenapa kamu masukkan nama laki-laki di situ? Anda membuat Nabi Sulaiman itu mencintai sesama jenis, ya. Nabi Sulaiman tidak modelnya mencintai sesama jenis, ya. Nah, Raja Sulaiman itu mencintai lawan jenis sampai 700 istri, 300 gundiknya, ya. Nih, mabuk cinta. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Ya, ini memeluk aku nih. Memeluk aku. Memeluk laki-laki apa perempuan? Masih mau masukkan nama laki-laki di sini? Aku menyuruh kamu bersumpah, hai putri-putri Yerusalem. Ini ya, saya ke atasin ya. Aku menyuruh kamu bersumpah, hai putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang betina atau demi rusa-rusa betina di padang, agar kamu tidak berupaya membangunkan
atau membangkitkan cinta dalam diriku sebelum dikehendakinya. Nah, ini yang ayat 8. Lihat di sini ya. Suara kekasihku. Lihat, ia datang naik ke atas gunung-gunung, melompat-lompat di atas bukit-bukit. Kekasihku seperti seekor kijang atau anak rusa jantan. Lihat, ia berdiri di belakang tembok kami, menatap melalui jendela-jendela, memandang sekilas melalui kisi-kisi ya. Ayat 10-nya mari kita lihat ya. Jadi jangan ngawur kalau menerangkan kisah Kidung Agung ya, kekasihku. Kekasihku mengatakan kepadaku, bangunlah gadisku jelitaku, marilah kita, karena lihat musim hujan telah lewat, hujan sudah berhenti dan telah berlalu. Bunga-bunga pun telah bermunculan di negeri, waktu untuk memangkas tanaman anggur telah tiba dan suara burung tekukur pun telah terdengar di negeri kita. Pohon ara sudah membuat buah-buah ya. Nah, jadi ingat ayat 13 ya. Ayat 13 ini ingat bahwa Yesus pernah mengutuk pohon ara ya. Pohon ara sudah membuat buah-buah awalnya mengeluarkan warna masak. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan, pesannya Nabi Isa, pesan daripada Yesus Kristus itu orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus, yang menjadi kaum Hawariun, pengikut Nabi Isa harus berbuah. Jadi ketika Yesus mengutuk pohon ara, ya, ini pohon ara, ketika Yesus mengutuk pohon ara tidak berbuah, itu bukan masalah dia tidak tahu musim ya. Pohon ara itu diibaratkan dengan jemaatnya yang tidak mempersembahkan buah. Jadi pohon itu harus ditebang dan dimasukkan ke dalam dapur api ya. Karena pohon itu tidak mengeluarkan buah. Seperti orang-orang Kristen yang tidak mengeluarkan buah-buah kasih, yang tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan ya, yang tidak bertobat ya, berorientasi pada uang ya. Nah, itu enggak bertobat ya. Jadi ini Yesus Kristus mengecam pohon ara itu ini karena Kidung Agung ini, kisah percintaan antara Salomo dengan wanita, ini ibarat kisah percintaan Tuhan dengan umatnya. Jadi umatnya, jemaatnya itu dilambangkan dengan cinta ya, cinta seperti seorang kekasih ya. Nah, jadi pohon ara ini yang sudah membuat buah-buah awalnya mengeluarkan warna masak, dan tanaman anggur penuh dengan bunga mengeluarkan keharumannya. Bangun, marilah, oh gadisku jelitaku, marilah. Jadi ini ajakan kepada para jemaat untuk memunculkan buah-buahmu ya, buah pertobatan ya, buah pelayanan ya. Jadi ini perlu penuh dengan kiasan ya. Kitab Kidung Agung ini, kitab percintaan, kitab pacaran, ini ibarat ya, ini perumpamaan. Makanya tadi kan saya sudah membuka di kitab Kidung Agung bahwa ya, ingat ya, dari Salomo ini dia sudah menulis menggubah 3000 amsal ya, dan ia dapat mengucapkan 3000 peribahasa, 3000 amsal, dan nyanyiannya ada 1005 ya. Jadi semuanya ada 3000 amsal dan 1005 nyanyiannya ya. Jadi ini harus paham ya. Kalau nggak paham jangan menerangkan Kidung Agung ya. Anda itu sudah salah menerangkan ya, sudah salah banter lagi ya. Jadi jangan terpengaruh dengan keterangan-keterangan yang menyesatkan ya. Jadi ayat 7-nya, aku menyuruh kamu bersumpah hai putri-putri Yerusalem ya. Jadi ini putri-putri Yerusalem ya, suara kekasihku nih ayat 8 ya. Ini
kitab Kidung Agung ini kitab pacaran, kitab kasih mengasihi ya. Kekasihku mengatakan kepadaku, bangunlah gadisku jelitaku. Loh, masa laki-laki gadisku jelitaku? Yang bener aja kamu kalau ngomong, ya kan? Nah, ini pohon ara tadi ya. Jadi jelas ya. Jadi perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah dikutuk oleh Yesus Kristus itu bukan mengarah kepada pohon aranya semata, tapi itu perumpamaan pohon ara. Ya, ini yang dipuji yang sudah membuat buah-buah, mengeluarkan warna masak. Jadi yang tidak dipuji pohon ara yang tidak berbuah. Ya, itu diibaratkan ibarat dari jemaat yang tidak mengeluarkan buah. Buah pertobatan, buah jiwa, buah pelayanan. Ya, dia cuma datang, duduk, dengar. Dah gitu kan kalau ke gereja ya kan. Nah, itu jemaat-jemaat yang tidak bertobat ya. Jemaat-jemaat yang tidak berbuah. Artinya itu ya, bukan Yesus mengutuk pohon aranya, bukan. Itu satu perumpamaan ya. Anda harus cerdas ya. Cerdas dalam memahami ya. Makanya belajar sama Indriati Mu'alafah Channel ya. Nah, supaya tahu artinya itu apa, arti sesungguhnya ya. Kalau ngawur-ngawur ilmunya buat apa ya? Kalian dapat ilmu abal-abal ya. Jadi ini harus tahu ya tentang perumpamaan pohon ara ada di sini ya, mengenai pohon ara ya yang Yesus pernah kecam nih ya, pohon ara ya. Mengecam jemaatnya yang tidak berbuah, mengecam kaum Hawariun yang tidak bertobat, yang tidak mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh ya. Jadi Nabi Isa mengecam pohon ara demikian ya. Kamu sekalian tangkaplah rubah-rubah untuk kami, rubah kecil yang merusak kebun anggur, karena kebun anggur kami sedang penuh dengan bunga ya. Jadi ada rubah-rubah kecil yang mengacak-acak kebun anggur ya. Ya, kekasihku milikmu dan aku miliknya. Kekasihku milikmu dan aku miliknya. Ia menggembalakan domba. Ini tentang penggembalaan jemaat ya. Jadi Kidung Agung ini tidak bisa disalahartikan secara ngawur-ngawur ya, dijelaskan ngawur-ngawur aja. Ya, sebelum angin berembus dan bayang-bayang menghilang, berbaliklah, oh kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa jantan di atas gunung-gunung pemisahan. Ya, jadi ini Kidung Agung ini kisah percintaan ya. Saya kasih tahu ini di sini. Di tempat tidurku pada malam hari aku mencari kekasih jiwaku ya. Tuhan mencari jemaatnya ya. Aku mencarinya tetapi tidak kutemukan. Biarlah aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan. Biarlah aku mencari kekasih jiwaku. Aku mencarinya tetapi tidak kutemukan. Para penjaga yang berkeliling di kota menemukan aku. Apakah kamu sekalian melihat kekasih jiwaku? Baru saja aku melewati mereka, aku menemukan kekasih jiwaku. Aku memegangnya dengan erat dan aku tidak melepaskannya sampai aku membawanya ke rumah ibuku dan ke kamar sebelah dalam milik wanita yang mengandung diriku. Ya, jadi ini kiasan ya. Jadi bukan arti harafiah ya. Kalau mau diartikan secara harafiah, kitab Kidung Agung ini kitab percintaan antara Raja Sulaiman dengan putri-putri Yerusalem ya. Ini lagi ayat 5. Aku menyuruh kamu bersumpah, hai putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang betina dan demi rusa-rusa betina di padang, agar kamu tidak berupaya membangunkan atau membangkitkan cinta dalam diriku sebelum dikehendakinya ya. Jadi ini sebelum akhir zaman ya. Jadi supaya tidak membangkitkan cinta ya sebelum waktunya ya. Jadi setelah waktunya
akan terungkap semua cintanya Tuhan pencipta langit dan bumi kepada seluruh manusia di seluruh seantero jagat raya ini ya. Jadi ini kitab Kidung Agung ini memberikan arti yang sangat dalam ya. Sekarang ayat 6-nya ya. Apakah itu yang muncul dari padang belantara bagaikan tiang-tiang asap yang diharumkan oleh mur dan kemenyan, ya oleh segala jenis serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah pembaringannya, pembaringan Salomo ya. Pembaringan Salomo di sekelilingnya ada 60 pria yang perkasa dari antara pria-pria Israel yang perkasa. Semuanya memiliki pedang ya. Jadi ini untuk gembala ya, gembala yang mempunyai firman ya. Jadi semuanya memiliki pedang ya. Semuanya memiliki pedang ya, pria-pria Israel yang perkasa. Artinya pria-pria pilihan Tuhan yang perkasa, yang memiliki pedang firman ya. Pedang bermata dua itu adalah firman ya. Terlatih dalam perang, bukan perang fisik tapi perang rohani, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan setan-setan yang menyesatkan banyak orang, masing-masing dengan pedang pada pahanya karena kegentaran pada waktu malam. Itulah tandu dari pohon-pohon Libanon yang dibuat oleh Raja Salomo bagi dirinya. Pilar-pilarnya dia buat dari perak, penopangnya dari emas, tempat duduknya dari wol yang diwarnai ungu kemerah-merahan. Bagian dalam tandu diperlengkapi oleh putri-putri Yerusalem dengan penuh kasih ya. Jadi ini putri-putri Yerusalem ini adalah jemaat yang diperlengkapi ya dengan penuh kasih ya. Hai putri-putri Zion, putri-putri Zion ini jemaat Tuhan ya, keluar dan lihatlah Raja Salomo dengan untaian yang dijalin oleh ibunya. Bagi dia pada hari pernikahannya dan pada hari hatinya bersukacita ya. Ingat ya, di dalam Wahyu ya, ada pernikahan anak domba ya. Ada pernikahan anak domba. Mungkin ayat pasal 22. Ia juga mengatakan kepadaku, jangan meteraikan perkataan nubuat yang ada dalam gulungan ini, sebab waktu yang ditetapkan sudah dekat. Ya. Jadi lihat, aku akan segera datang dan upah yang aku berikan ada padaku untuk membalas setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Nah ini dari Wahyu 22 ayat 17 ya. Roh dan pengantin perempuan itu terus mengatakan marilah, dan siapapun yang mendengar biarlah ia mengatakan marilah, dan siapapun yang haus biarlah ia datang, dan siapapun yang ingin biarlah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma ya. Jadi roh dan pengantin perempuan. Jadi Yesus itu nanti akan ada pernikahan anak domba, ada pengantin perempuannya ya. Jadi pengantin perempuannya itu juga merupakan narasi kiasan ya, bukan narasi pernikahan sesungguhnya ya, tetapi itu adalah pertemuan yang penuh kasih ya antara Yesus Kristus dengan jemaatnya yang bertaubat ya. Ya, bukan jemaatnya yang abal-abal ya.
jemaat yang tidak bertumbuh ya. Bukan seperti itu ya. Ini Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia mengatakan kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pernikahan anak domba itu. Wahyu 19 ayat 9. Pernikahan anak domba ya. Jadi dari Kidung Agung tadi ya. Kidung Agung Hai putri-putri Yerusalem, keluar dan lihatlah Raja Salomo dengan untaian yang dijalin oleh ibunya bagi dia pada hari pernikahannya dan pada hari hatinya bersukacita. Jadi ini pada hari pernikahan anak domba ya. Pernikahan anak domba ya. Jadi ini diartikan sangat dalam ya, Kidung Agung Salomo ya. Tidak bisa diartikan secara serampangan ya, karena ini ada arti yang sangat dalam. Jadi percintaan Raja Salomo dengan putri-putri Yerusalem, dengan satu yang dia temukan itu Sulamait ya, dia gadis yang dia cintai dan dia impi-impikan ya, sangat dicintai ya. Karena di Kidung Agung 4 nih dijelaskan sini ya, bisa dibaca semua. Lihat engkau jelita, oh gadisku. Wih, masa nama laki-laki lihat engkau jelita, oh gadisku. Lihat engkau jelita, matamu seperti mata merpati, di balik selubungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang meloncat-loncat turun dari wilayah pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba betina yang baru dipangkas bulunya. Artinya giginya rata ya. Kan sekarang ada di kawat-kawat tuh supaya giginya rata ya. Nah ini putri-putri Yerusalem ini giginya bagaikan kawanan domba betina yang baru dipangkas bulunya. Giginya rapi ya, yang datang dari tempat permandian, yang beranak kembar semuanya, tanpa ada yang kehilangan anak-anaknya. Bibirmu bagaikan seutas benang merah marak, dan tutur katamu menyenangkan. Di balik selubungmu pelipismu bagaikan seiris buah delima. Oh wow, ini Raja Salomo lagi memuji putri Yerusalem. Jangan memasukkan nama laki-laki di sini ya. Jadi Raja Soleman ini dibikin jadi penyuka sesama jenis ya. Nih lihat Kidung Agung. Kidung Agung berapa nih tadi? Kidung Agung 4. Ayatnya yang keempat. Ya, Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Nih, baca nih. Lehermu bagaikan menara Daud yang dibangun dari deretan batu, dan 1000 perisai digantungkan di sana. Semuanya perisai bundar milik pria-pria perkasa. Nih, ayat 5, Kidung Agung 4 ayat 5. Kedua buah dadamu bagaikan dua anak kembar kijang betina yang sedang makan di antara bunga lili. Sebelum angin berembus dan bayang-bayang menghilang, aku akan pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau sungguh jelita, oh gadisku, tak ada cacat padamu ya. Jadi gadisnya ini pada jemaat, tidak ada cacat pada jemaat ya. Bersamaku dari Libanon, oh pengantin perempuan, bersamaku dari Libanon. Jadi pengantin perempuan anak domba ini jemaat ya. Ini apa? Penuturan kisah cinta Raja Salomo terhadap wanita, diibaratkan itu Tuhan kepada jemaatnya ya. Jemaatnya dianggap dicintai seperti pengantin perempuan ya. Kiranya engkau datang, kiranya engkau turun dari puncak anti Libanon,
dari puncak Senir, ia Hermon, dari sarang-sarang singa, dari gunung-gunung tempat macan tutul. Ya, engkau membuat jantungku berdebar. Membuat jantungku berdebar. Oh adikku, pengantinku perempuan, engkau membuat jantungku berdebar oleh salah satu matamu, oleh sebuah liontin pada kalungmu. Betapa indah pernyataan sayangmu, oh adikku pengantin perempuanku. Betapa jauh lebih nikmat pernyataan sayangmu daripada anggur, dan keharuman minyakmu daripada segala jenis wewangian. Bibirmu meneteskan madu dari sarang lebah, oh pengantin perempuanku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan keharuman pakaianmu bagaikan keharuman Libanon. Ya. Jadi baiklah, cukup sampai di sini pernyataan Kidung Agung Salomo ya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.